Salam jumpa kembali dengan Andio, peziarah iman dari kaki Gunung Tugel, Purwokerto, Banyumas. Sengaja menjumpai dan menyapa Anda semua, segenap saudara yang berkehendak baik, yang bersedia menjadi mitra ziarah dan menjadi bagian dari masyarakat berisiko. Kita lanjutkan ziarah iman kita untuk mengulik dan menguak serta menggali kekayaan dan hikmat kitab Amsal yang kaya dengan makna. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah pemimpin kami, pimpinlah kami semua dengan rahmat dan kerahiman-Mu dimanapun kami berada, di rumah, di tempat kerja, di ruang belajar, atau di dalam pergumulan-pergumulan kami, agar melalui pimpinan Tuhan kami semua dapat dimenangkan, menemukan jalan ketika kami sedang kesulitan, keluar dari persoalan ketika kami diperhadapkan dengan masalah, dan menjadi bijak ketika kami diperhadapkan dengan kebodohan. Terima kasih Bapa, berbicaralah, kami siap mendengar. Amin. Saudara-saudara yang berkehendak baik, manusia adalah homo sosial, makhluk sosial, kata Aristoteles, sang filsuf kondang. Artinya bahwa manusia ini, kita ini tidak bisa hidup sendiri tanpa kehilangan kemanusiaannya. Ia bagai binatang jalang yang terbuang dari lingkungan sosialnya, kata Khairil Anwar, penyair top tanah air, kalau dia hidup sendirian. Dan menarik bahwa di dalam Alkitab, kata tidak baik pertama kali nongol itu ketika Adam masih seorang diri, sendirian. Tuhan melihat bahwa kondisi ini sebagai tidak baik. Dan inilah yang kemudian mendorong Tuhan menciptakan penolong yang sepadan dengan Adam. Diciptakannya dia Hawa, perempuan, untuk menjadi penolong, menjadi sahabat, menjadi mitra dalam kehidupan mereka. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya bahwa manusia itu butuh orang lain. Dan memang tidak ada satu orang atau sekelompok orang, bahkan senegara pun, yang bisa menyelesaikan seluruh persoalan di dunia tanpa yang lain. Jadi semua butuh semua. Semua di dalam semua. No man is an island. Tidak ada orang yang hidup di pulaunya sendiri dan sendirian. Coba yang kita lihat, yang kita pakai saja adalah hasil kerja semua orang dari segala bangsa. Contoh yang sederhana adalah nasi yang kita makan. Itu hasil kerja dari banyak orang. Mulai dari petani padi, mulai dari bibitnya, kemudian buruh taninya, pabrik penggilingannya, toko atau warung tempat menjual, pemasak beras, dan jadilah nasi yang bisa kita makan. Jadi sederhana itu, tapi mengajarkan hal yang sangat penting bahwa orang lain dibutuhkan oleh siapapun. Sampai di sini kita pasti paham. Pertanyaannya, saudara-saudara, adalah meski kita butuh orang lain, tapi kan tidak semua bisa menjadi teman. Dan kalau toh jadi teman, apakah si teman ini juga bisa menjadi sahabat? Menurut Aristoteles, filsuf Yunani, paling sedikit ada 3 tipe atau 3 jenis teman gaul. Yang pertama, teman
utilitas atau teman historis. Yang kedua, teman kesamaan minat. Yang ketiga, teman akrab atau sahabat. Teman historis, saudara-saudara, adalah teman waktu ketemu kita masa kecil. Mungkin teman SD, teman SMP, atau SMA, teman lama. Di grup WA saya namanya kancil, kanca cilik. Ini akan mendorong seseorang berteman dengan teman historis, akan mendorong kita untuk menjadi diri kita sendiri. Otentik. Disitulah kita bisa guyon, maton, gelowean, dablong. Itu hal yang biasa. Karena kita tahu dari kecilnya. Udah biasa guyon, tukaran. Jadi itu teman historis. Lalu yang kedua ada teman kesamaan minat. Ini teman sehobi. Mungkin teman ketemu di grup goes atau kelompok badminton atau nonton film, masak atau kuliner, nongkrong di kafe, ngegosip. Nah, dengan teman-teman ini meskipun senang bila bareng, tetapi ada pembatasnya. Ada batasannya. Karena mereka itu cuma teman bersenang-senang saja. Dan mungkin baru berteman di saat-saat itu saja. Nah, yang ketiga menurut Aristoteles adalah teman akrab atau sahabat sejati. Nah, ini orang yang sangat-sangat dekat, yang bisa kita percayai untuk menjadi sahabat baik kita, orang yang bisa kita percayai untuk menjadi tempat atau wadah kita punya unek-unek, punya pergumulan, punya curhat lah. Ya. Dia orang yang bisa menerima kita apa adanya, termasuk keburukan-keburukan kita, termasuk masa lalu kita. Nah, oleh teman yang sejati ini, tidak menjadi persoalan, tetap bisa berteman. Nah, saudara-saudara, sungguh bersyukur kalau kita memiliki teman sejati. Kenapa? Karena sahabat sejati ini adalah orang yang bisa memberikan energi yang baru. Bisa membuat hati kita ayem, adem di sisi orang yang sahabat yang bijak. Kita seperti memiliki kamus hidup. Seolah-olah di kantongnya tersimpan semua jawaban dari semua persoalan. Sahabat bijak lagi. Dia tahu kapan ngomong, kapan tidak ngomong, kapan harus diam. Nah, pepatah Tionghoa mengatakan begini, untuk belajar hal yang baik perlu waktu yang lama, namun tidak untuk hal yang buruk. Dan berbicara dengan orang bijak lebih daripada membaca ratusan buku. Nah, dari orang bijak semacam inilah pengalaman dan wawasan kita memperoleh kristalisasi wawasan dan pengalaman dia yang lebih dalam, lebih banyak, dan bermanfaat bagi kita. Nah, menarik bahwa pengamsal yang hari ini menjadi tempat ziarah kita pada pasal 13 ayat 20 mengatakan begini. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Siapa bergaul dengan orang bebal menjadi malang. Ini menarik ini. Ujaran yang tepat apalagi saat ini untuk menjernihkan kekusutan. Seperti kita tahu beberapa waktu yang lalu, mungkin saudara juga melihat atau mendengar, ada seorang tokoh agama, di dalam ceramahnya, dia mengatakan begini, jangan bergaul dengan orang kafir, termasuk di dalamnya tentu Kristen. Dan sepertinya Alkitab juga menyokong pendapatnya.
Karena di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan begini, jangan sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Mungkin kita bertanya, apa maksudnya ini? Apakah sama yang dimaksud dengan penceramah agama itu yang melarang orang dari agamanya itu bergaul dengan agama non mereka? Apakah orang Kristen juga dilarang untuk bergaul dengan orang-orang non-Kristen? Oh, tentu tidak. Kenapa? Oleh karena prinsip utama dan pertama di dalam Alkitab, kalau kita baca keseluruhan ayat-ayat, jangan dipotong atau satu ayat saja. Maka sesungguhnya kita dipanggil untuk bergaul dengan siapa saja. Dari latar belakang mana saja. Dasarnya jelas kok di dalam Alkitab, yaitu Allah memanggil kita bukan ketika kita sudah menjadi baik. Yesus memanggil kita juga bukan oleh karena kita sudah jadi Kristen. Dalam kisah pemanggilan Abraham, yang saat itu masih bernama Abram, itu dia dipanggil masih dari keluarga pagan, penyembah berhala. Juga kalau kita lihat pemilihan Yakub menjadi nenek moyang Israel, bukan oleh karena ia lebih baik dari Esau atau Saulus yang menjadi Paulus saat ia sudah menjadi Kristen. Bukan karena dia lebih baik, tetapi oleh karena karunia Allah semata-mata. Itu pilihan Allah sendiri. Yakub yang tidak lebih baik dari Esau, atau Saulus yang dulunya penganiaya jemaat Tuhan, dipilih oleh Allah untuk menjadi utusan dan menjadi nenek moyang Israel. Jadi jelas saudara-saudara bahwa kita dipanggil untuk bergaul dengan siapa saja, dari mana saja. Tetapi untuk sahabat, memang tidak semua teman sepergaulan kita bisa menjadi sahabat. Lingkaran murid Yesus sendiri tidak semua bersahabat. Kalau kita lihat ya, ada memang yang total, utuh, radikal menjadi pengikut Yesus. Tetapi ada juga yang motifnya politis. Seperti Yudas Iskariot dan segala murid yang lain dengan segala karakternya. Mereka dipanggil oleh Yesus untuk menjadi pengikutnya dengan segala karakter, motif, dorongan yang ada pada mereka. Jadi boleh saja kita bergaul dengan siapa saja. Bahkan mereka yang tidak bersahabat dengan kita, asal kita tetap bersahabat dengan mereka. Nah, pergaulan yang buruk yang dikatakan oleh di dalam Alkitab itu tidak sama dengan tidak boleh bergaul. Tetapi yang diingatkan adalah pergaulan yang merusak kebiasaan baik. Jadi prinsip Alkitab adalah bukan soal dengan siapanya, tetapi lebih-lebih pada soal bagaimananya pergaulan kita. Dengan yang tidak sama, asal membangun kebiasaan baik, oke-oke saja. Tetapi kalau sudah beda, kebiasaannya buruk lagi. Kalau teman gaul itu mulai merusak kebiasaan yang baik, membuat kebiasaan doa pagi bolong-bolong, atau kebiasaan membaca firman tiba-tiba putus karena sibuk dengan gadget atau game, lampu kuning mulai nyala. Ini hati-hati. Nah, pengamsal menasihati kita dengan memperhadapkan akibat-akibatnya. Kata pengamsal, kalau mau bijak,
bergaullah dengan orang bijak. Atau bergaul dengan orang bebal dan malang hasilnya. Jadi pengamsal tidak membatasi pola pergaulan kita, tetapi pengamsal memperingatkan kita akibat-akibat pilihan pergaulan. Jadi bukan soal siapanya, tetapi akibat dengan siapanya. Lalu siapa sih orang bijak itu? Yang jelas orang bijak itu bukan oleh karena darahnya. Apakah dia darah biru bangsawan atau darah merah jelata. Juga bukan oleh karena jabatannya. Ya. Apakah dia awam atau seorang pejabat gerejawi? Bukan. Pendidikannya juga bukan. Apakah dia seorang strata 1, strata 2, atau orang sederhana pendidikannya? Bukan. Bukan pula jubahnya. Jadi tidak ditentukan oleh hitamnya jidat pula, oleh pakaian, oleh lembutnya tutur kata, tetapi oleh kebijaksanaannya. Nah, siapa sahabat semacam itu? Tentu mereka bukanlah orang yang sering mentraktir kita, tetapi orang yang sering dan selalu siap di sisi kita saat kita gagal. Itulah sahabat sejati. Mereka selalu bersedia di samping kita saat semua orang menjauh. Mereka siap menguatkan kita saat kita merasa lemah lunglai. Dan meskipun ia tidak setuju dengan langkah dan tindakan kita, tetapi seorang sahabat yang bijak, dia bisa memahami tindakan kita meskipun mungkin tidak setuju dengan apa yang kita lakukan. Bersyukur saudara-saudara bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, menawarkan diri. Dia menjelaskan dirinya, mengungkapkan siapa jati dirinya terhadap kita. Dia mau menjadi sahabat kita, bahkan mengatakan, "Aku tidak lagi menyebut kamu hamba." Di dalam Yohanes 15 ayat 15 dan 16. Yesus menyebut kita sahabat. Artinya orang yang bisa dekat, orang yang kepadanya dia bisa bercerita semua hal, bahkan yang rahasia. Dan bergaul dengan Tuhan membuat hidup kita diberkati. Di dalam Mazmur 25 ayat 14 dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Di sini posisi kita, dan di sini tempat kita berdiri. Kalau kita mau bersahabat, Yesus sudah mengulurkan tangan untuk kita. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di perjalanan ziarah berikutnya. Salam sehat, salam semangat dalam ziarah.